Yang saya hormati, salam rahayu. Perjalanan saya kali ini akan menuju ke sebuah desa, yaitu Desa Trunyan, yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang memiliki tradisi pemakaman unik, di mana warga meninggalkan jenazah tidak dikubur atau dikremasi, melainkan hanya ditaruh di bawah pohon taru, yaitu taru menyan. Pohon inilah yang nantinya mampu menghilangkan bau jenazah yang berada di sana. Namun tidak semua jenazah dapat diperlakukan demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mungkin sebagian besar jika mendengar kata Desa Trunyan selalu saja akan memiliki pemikiran tentang kuburan yang ada di sana. Sedangkan Desa Trunyan sendiri adalah sebuah desa yang terletak di tepi danau yang sangat indah, di alam yang sangat indah, dengan penduduknya yang ramah, warga yang ramah, serta di sana juga merupakan tempat pertanian atau berladang dari masyarakat, yang memberikan pemandangan yang sangat indah, perpaduan antara pertanian atau perkebunan ditunjang dengan pemandangan bukit yang indah serta danau yang sangat indah. Kejauhan akan terlihat gunung-gunung, dan nantinya tujuan saya menuju ke Desa Trunyan. Di samping menikmati pemandangan yang indah yang ada di sini, juga akan menuju pura-pura yang terdapat di Desa Trunyan. Adapun sejarah dari Desa Trunyan bermula ketika seorang Raja Surakarta mempunyai 4 orang anak, dan anak-anak tersebut terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Suatu hari keempat anak tersebut mengendus bau harum, dan si anak bungsu perempuan mengatakan bahwa bau tersebut berasal dari timur. Mereka berempat pun berangkat menuju arah timur hingga tiba di Bali. Perjalanan dilanjutkan hingga sampai di Gunung Batur, dan si bungsu memohon izin kepada ketiga kakaknya untuk menetap di sana dan mendapat gelar Ratu Ayu Mas Meketek. Dalam perjalanan selanjutnya terjadi pertikaian antara anak pertama dan anak ketiga. Pertengkaran tersebut membuat anak ketiga ditendang hingga terduduk bersila. Pose tersebut bisa dilihat ketika melangkah ke desa Kedisan, yaitu di Pura Dalam Pingit. Anak ketiga pun diberi gelar Ratu Sakti Sangyang Jero. Berlanjutlah perjalanan dengan tersisa 2 orang putra. Sesampainya di Danau Batur, anak kedua ingin menyapa perempuan cantik yang mereka temui, namun dicegah oleh anak pertama, dan terjadilah adu mulut disertai kejadian yang sama seperti sebelumnya. Di tempat tersebut dinamakan sebagai Dukuh Abang atau Desa Abang Dukuh. Anak pertama melanjutkan perjalanan sendirian hingga akhirnya mencapai pohon taru menyan. Di sana ada seorang perempuan yang cantik dan menawan serta sangat mempesona. Anak pertama memiliki hasrat untuk memiliki si perempuan tersebut, dan si perempuan akhirnya setuju dan mereka pun menikah. Anak pertama diberi gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, yang menjadi dewa tertinggi di Desa Trunyan. Sedangkan si istri mendapatkan gelar Ratu Ayu Pingit dalam dasar yang menjadi pelindung Danau Batur. Ratu Sakti Pancering Jagat ingin mengamankan daerahnya dari ancaman pihak luar, sehingga ketika ada yang wafat, jenazahnya tidak dikubur melainkan ditaruh di dekat pohon tarunyan. Pohon itulah yang menyamarkan bau jenazah dengan mengeluarkan bau harum. Dari sanalah sejarah Desa Trunyan yang diambil dari 2 buah kata, taru yang berarti pohon dan menyan berarti harum. Saya kutip dari Detik.com. Dahulu jika ingin menuju ke Desa Trunyan harus melalui jalan air, namun saat ini sudah bisa melalui jalan darat karena sudah dibuatkan jalan tembus dari Desa Kedisan menuju Desa Trunyan. Dan ini adalah pemandangan alam di sekitar dermaga yang baru saja selesai, yang mana dermaga ini bisa nantinya difungsikan untuk menyeberang menuju ke pemakaman yang saat ini belum bisa ditembus oleh jalan, sehingga jika ingin menuju ke pemakaman harus tetap menggunakan jalur air
bisa melalui dua tempat, yaitu dermaga yang ada di Desa Trunyan ataupun dermaga yang ada di Desa Kedisan. Namun ketika saya datang, dermaga di Kedisan masih dalam proses penyelesaian, artinya belum selesai, sedangkan dermaga yang ada di Desa Trunyan sudah rampung dan siap untuk digunakan. Pemandangan yang ada di Desa Trunyan sangatlah indah dengan bukit-bukit yang menghijau dan juga pemandangan lainnya seperti gunung yang terlihat di kejauhan serta keindahan danau yang sangat mempesona. Begitu juga saat ini sudah ditunjang oleh keadaan dermaga ini, tentunya akan menambah daya tarik untuk pariwisata baik domestik maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke Desa Trunyan. Awalnya Desa Trunyan sangat terisolasi karena tentunya sangat susah jika hendak bepergian ataupun membawa peralatan, bahan-bahan yang dipakai untuk kehidupan, karena harus menyeberangi danau menuju ke kota ataupun ke tempat lainnya untuk membeli peralatan ataupun barang-barang yang dibutuhkan. Namun saat ini sudah bisa langsung melalui darat, sehingga mudah-mudahan nanti banyak warga Bali ataupun warga luar Bali mengetahui keberadaan Desa Trunyan dan akhirnya akan mengetahui betapa indahnya Desa Trunyan, betapa damai dan sejuknya keadaan yang ada di Desa Trunyan ini. Yang mana Desa Trunyan terdiri dari 5 banjar, dan di tempat saya sekarang ini yang di dermaga adalah 1 banjar. Di atas bukit ini ada 2 banjar, dan di atas lagi ada 2 banjar, sehingga berjumlah 5 banjar. Dan ketika saya datang sudah sore, matahari sudah mulai meredup, dan beginilah suasana desa yang tidaklah begitu luas, sehingga di antara warga bisa saling mengenal dengan baik. Terlihat di sini rumah tidak dibatasi oleh tembok, walaupun ada tembok, hanya tembok yang tidak begitu tinggi, dan setiap warga bisa saling bertemu karena di sini ada buruh pagang, sehingga warga akan selalu bisa bertegur sapa. Dan saat ini saya sudah berada di depan dari pura yang merupakan pura utama yang berada di Desa Trunyan, yaitu Pura Pancering Jagat yang merupakan stana dari Ide Ratu Sakti Pancering Jagat Trunyan. Dan ketika saya datang ke Desa Trunyan ini adalah tepat pada Purnama Kapat yang merupakan hari dilaksanakan upacara di Pura Pancering Jagat, sehingga banyak warga Desa Trunyan yang melakukan persembahan atau persembahyangan di Pura Ratu Sakti Pancering Jagat. Dan saat ini upacara belum dimulai, artinya masih dalam proses dan warga belum bersembahyang, yang mana nantinya saya akan ikut melaksanakan persembahyangan bersama warga. Dan warga sedang melaksanakan upacara, ada yang duduk dan ada juga yang menggambel, dan sebagian ada yang berada di dalam areal atau Utamaning Mandala dari Pura Pancering Jagat. Dan di sini adalah tempat untuk nabuh atau menggambel mengiringi pelaksanaan upacara yang dilaksanakan. Namun sebelumnya saya akan melihat dahulu keadaan pariangan atau tempat-tempat suci yang ada di Desa Trunyan, agar mengetahui bagaimana keadaan bentuk tempat pemujaan yang ada di desa, yang bisa dikatakan desa tertua yang ada di Bali, yang lama sekali terisolasi dari dunia luar. Dan saat ini Astungkare sudah ada yang berbaik hati membuatkan jalan sehingga bisa menembus, bisa kembali menyatu dengan desa-desa yang lain. Dan ini adalah pariangan suci yang ada di Desa Trunyan. Namun maaf sekali, kedatangan saya saat ini dalam kesendirian, tidak dengan siapapun dan tidak mengenal siapapun yang ada di Desa Trunyan, sehingga saya tidak bisa menjelaskan apapun tentang tempat suci yang sedang saya abadikan melalui HP ini, dan tidak bisa menjelaskan nama-nama pelinggih
serta beliau yang disetanakan di setiap pelinggih. Hanya bisa menjelaskan keadaan yang terlihat saja. Di sini terdapat pelinggih-pelinggih Tajuk dan Meru dengan pemandangan alam yang sangat indah di kejauhan. Dan ini juga terdapat lagi pura yang cukup besar yang berada di bawah dari pelinggih-pelinggih ini, yang kalau kita lihat dari bentuk dari bangunan-bangunan yang ada di sini, sepertinya ini adalah pura pusat ataupun pura desa yang terdapat di Desa Trunyan. Atau mungkin pura lain, saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara pasti. Semoga nanti ada yang menonton video ini dan mengetahui, apalagi warga yang ada di Desa Trunyan, tentunya nanti melalui komentar, kolom komentar bisa memberikan kita penjelasan sehingga akan bisa lebih mengenal tentang keadaan Desa Trunyan. Ini adalah balai panjang yang ada di Desa Trunyan yang memiliki banyak tiang, dan balai panjang yang ada di sini ada 2, dan ini adalah balai panjang yang satunya yang memiliki panjang yang hampir sama, sehingga bisa dikatakan di pura ini terdapat 2 balai panjang dan juga terdapat balai-balai lain yang mungkin difungsikan ketika ada upacara atau sedang dilaksanakan upacara di pura ini. Dan setelah melihat keadaan pura-pura yang ada di bawah dari pura Pancaring Jagat, saya akan kembali lagi menuju ke atas, yaitu ke pura Ratu Sakti Pancaring Jagat, untuk melihat kembali prosesi upacara, apakah sudah dimulai persembahyangan atau masih di Dani Jero Mangku sedang melaksanakan persembahan. Dan di pura Ratu Sakti Pancaring Jagat terdapat Meru, yaitu Meru Tumpang 7, yang mana awalnya dulu adalah Tumpang 11, kemudian ada sesuatu lain hal, akhirnya berubah menjadi 9 dan sekarang menjadi 7. Begitu menurut teman yang ada di sekitaran Desa Trunyan. Saat ini matahari sudah semakin redup, senja telah tiba dan kabut sudah mulai turun, dan suasana semakin tenang, damai dan tentram. Dan saya berjalan sendiri, tidak ada yang saya kenal di sini. Namun mungkin saja warga mengira saya adalah salah satu dari warga desa. Dan ini adalah Candi Bentar yang merupakan pintu masuk menuju ke Pura Pancaring Jagat. Dan di sini terdapat 2 buah Candi Bentar yang mungkin difungsikan untuk pintu masuk ataupun pintu keluar menuju pura. Dan di sebelah Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat juga terdapat pura lain yang sempat saya bertanya kepada salah satu di antara warga yang ada di sini, mengatakan bahwa pura ini adalah merupakan pura klan, artinya bukan pura jagat, dan pegunungan yang sangat indah dengan pemandangan pura yang sangat indah membuat saya merasa tidak jemu-jemu untuk memandangi keadaan alam yang ada di sini. Perpaduan antara pariangan, pawongan, dan pelemahan yang memberikan nuansa damai di hati dan pikiran. Dan ini adalah pura yang ada di sebelah dari Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat, yang berada lebih di atas, dan yang di bawah adalah Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat. Hari sudah semakin redup, sebentar lagi tentunya akan malam, namun persembahyangan belum juga dimulai. Walaupun persembahyangan belum dimulai, tapi warga sudah memenuhi bagian dalam atau bagian utama Ning Mandala dari pura dan duduk dengan rapi menunggu Dani Mangku sedang melaksanakan upacara, sehingga saya tidak bisa memasuki bagian utama Ning Mandala pura karena sudah penuh oleh warga Desa Trunyan. Dan saya lanjutkan kembali untuk melihat
keadaan sekeliling yang ada di sekitaran Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat. Dan maaf sekali, saya benar-benar bingung dengan keadaan di sini, mana bagian barat, mana bagian timur, selatan, karena bingung dengan arah. Agar tidak salah dalam menjelaskan, ini adalah bagian samping dari Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat yang letaknya berupa undakan atau adanya perbedaan ketinggian dan memiliki ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan dari penataran Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat. Dan ini adalah tempat suci yang tadi sudah saya kunjungi, namun hanya pengambilan gambar lebih di atas serta pada jam yang berbeda sehingga berkesan berbeda, namun itu adalah tempat yang sama. Dan inilah Meru tadi yang tumpang tindih, tentunya menjadi berbeda karena saat ini matahari sudah sangat redup dan sudah mulai gelap. Dengan objek yang sama ternyata memberikan penampakan yang berbeda ketika di saat waktu yang berbeda. Namun di sini tidaklah begitu dingin karena berada di bawah lembah di pinggir danau, berbeda dengan jika berada di puncak bukit atau di puncak gunung, tentunya akan terasa sangat dingin. Namun di sini karena di lembah tidak begitu dingin, namun cukup sejuk, udara cukup sejuk. Dan ini adalah pintu atau gapura Candi Bentar satunya. Dan kebanyakan tadi warga masuk dari sini, apakah maksudnya di sini adalah merupakan pintu masuk dan Candi Bentar yang satunya adalah merupakan pintu keluar. Beginilah keadaan dalam dari Pura Ratu Sakti Pancaring Jagat jika dilihat dari jauh, karena saya tidak bisa mendekati ke arah dalam karena tidak enak rasanya mengganggu ataupun berjalan di antara warga yang sudah duduk dengan rapi mengikuti prosesi upacara. Dan ini adalah Candi Bentar yang menghadap ke danau. Artinya ada dua Candi Bentar, satu Candi Bentar menghadap pura yang ada di depannya dan satu Candi Bentar menghadap ke arah danau. Karena saya bingung dengan arah agar tidak salah menjelaskan. Dan beginilah keadaan utama Ning Mandala Pura jika dilihat dari Candi Bentar yang menghadap ke arah danau. Dan di sini juga dikatakan ada patung kuno yang merupakan peninggalan, namun saat ini tidak memungkinkan untuk bisa melihat atau mengambil gambar tentang keadaan patung yang merupakan simbol apa yang dipuja oleh orang yang ada di sini di Desa Trunyan. Dan hari semakin gelap, suasana semakin redup, dan upacara tetap berlangsung, namun belum saatnya untuk melakukan persembahyangan. Mungkin nantinya akan ada persembahyangan bersama, sehingga warga juga menunggu dilaksanakan persembahyangan tersebut, sehingga saya gunakan waktu kembali untuk melihat keadaan alam saat malam di Desa Trunyan. Dan ini adalah lapangan voli yang sering dipakai berolahraga oleh warga, dan saat ini karena ada upacara di Pura Pancaring Jagat, anak-anak bermain di sana. Dan saya kembali berjalan-jalan ke arah danau melihat pemandangan, dan terlihat dua gadis Trunyan, gadis Desa Trunyan yang sedang berjalan. Mungkin nantinya akan menuju ke dermaga untuk bersantai, untuk ngobrol dengan temannya. Dan saya juga ingin mengetahui bagaimanakah keadaan dermaga di saat malam. Sedangkan yang ini beginilah keadaan Desa Trunyan di saat malam. Dan syukur sekali saat ini sudah ada dermaga seperti ini dan terdapat lampu-lampu yang akan memberikan nuansa yang berbeda kepada Desa Trunyan di saat malam. Masih ada tempat untuk ngobrol, tempat untuk bercerita untuk warga Trunyan dengan pemandangan yang sangat indah.
Ya tentunya bagi mereka pemandangan yang seperti ini karena sudah terbiasa, ya biasa-biasa saja. Dan pastinya berbeda bagi kita yang memang jarang berkunjung ke sini, jarang melihat keadaan alam yang seperti ini, maka akan tetap terpesona oleh keindahan dan ketenangan alam yang ada di Desa Trunyan. Dan saya akan memasuki bagian dermaga serta menikmati keadaan Desa Trunyan di saat malam di tepi Danau Patur, sambil menunggu nanti saat bisa melaksanakan persembahyangan di Pura Ratu Sakti Pancering Jagat. Dan beginilah nuansa alam saat malam, dan ini tidak terlalu malam, sekitar pukul 8 malam. Artinya upacara juga masih berlangsung, namun persembahyangan belum. Dan video akan saya akhiri. Tentunya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutamanya kepada warga Desa Trunyan jika ada salah dalam penjelasan atau pengucapan. Saya memohon maaf yang besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak, sukses.